Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengukur panjang menggunakan satuan baku. Sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda tersebut dapat kita ukur panjangnya loh. Ketika kita akan mengukur suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang sesuai. Supaya mendapatkan hasil pengukuran panjang yang sama, kita memerlukan alat ukur panjang baku. Apa saja alat ukur panjang baku itu? Yang pertama, ada penggaris. Yang kedua, ada meteran pita. Ketiga, ada meteran saku. Yang keempat, ada meteran roll. Nah, alat ukur tersebut menggunakan satuan baku cm atau meter. Nah, apakah kita bisa memilih alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda? Ya, tergantung pada panjang benda yang akan kita ukur dan kemudahan dalam melakukan pengukuran. Contoh yang pertama, ada penggaris. Penggaris tidak hanya digunakan untuk membuat garis, tetapi kita gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Apa saja yang dapat kita ukur dengan penggaris? Contohnya ada buku tulis, pensil, ballpoint, dan penghapus. Yang kedua ada meteran pita. Meteran pita atau nama lainnya meteran kain. Biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain. Anak-anak, ketika kita akan membuat baju, kita akan datang kepada penjahit. Lalu penjahitnya akan mengukurmu supaya nanti baju atau seragam yang dibuat oleh penjahit cocok dan pas di badan kita. Nah, apa saja yang dapat diukur dengan meteran pita? Yaitu panjang kain, panjang lingkar pinggang, panjang lingkar lengan, dan lainnya. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang kayu. Apa saja yang dapat diukur? Yaitu ada panjang meja, panjang pintu, kursi, lemari, dan lainnya. Yang keempat, meteran roll. Meteran roll biasa digunakan oleh tukang bangunan. Apa saja yang dapat diukur? Yaitu panjang halaman, panjang tanah, panjang kebun, panjang lapangan, dan lainnya. Yang selanjutnya, langkah-langkah mengukur panjang dengan satuan baku. Yang pertama, pastikan permukaan benda yang akan diukur rata. Yang kedua, letakkan pengukur di atas benda yang akan diukur. Yang ketiga, posisikan titik 0 pengukur sejajar dengan salah satu ujung benda. Yang keempat, perhatikan ujung benda lainnya. Yang kelima, baca skala pada pengukur yang sejajar dengan ujung benda tersebut. Yang keenam, lakukan perhitungan jika dibutuhkan. Mari kita mencoba menghitung. Perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, berapa kira-kira panjang penghapus tersebut? Kita lihat, apakah penghapus sudah berada di titik 0 ujungnya? Kalau sudah, berarti perhatikan
ujung yang satunya lagi berada pada titik berapa? Nah, ujung dari penghapus tadi berada pada titik 4, yang berarti panjangnya 4 cm. Mari kita cek apakah benar 4 cm. Iya, benar 4 cm panjang penghapus tersebut. Selanjutnya, mari belajar mengukur berat menggunakan satuan baku. Satuan berat yang biasa kita gunakan, yang pertama ada kilogram yang disingkat menjadi kg. Yang kedua ada ons. Yang ketiga ada gram atau kalau disingkat menjadi gr. Nah, alat ukur untuk mengukur berat benda disebut timbangan. Mari kita bahas jenis-jenis timbangan. Yang pertama, ada yang namanya timbangan pasar. Timbangan pasar biasa digunakan oleh pedagang. Kegunaannya, timbangan pasar ini adalah untuk menimbang barang yang dijual di pasar. Cara menimbang dengan timbangan ini adalah dengan memakai anak timbangan. Anak timbangan ada yang beratnya 2 kilo, sekilo, ada yang 500 gram, ada yang 200 gram, ada juga yang 100 gram. Yang kedua, ada yang namanya timbangan berat badan. Nah, timbangan berat badan biasa digunakan untuk mengukur berat badan manusia. Kemudian ada yang namanya timbangan emas. Timbangan emas biasa digunakan untuk menimbang emas atau perhiasan. Selanjutnya ada timbangan gantung. Timbangan gantung biasa digunakan untuk menimbang benda yang berat. Contohnya seperti beras 1 karung, jagung 1 karung, dan juga benda-benda yang berat lainnya. Kemudian ada yang namanya timbangan duduk. Timbangan duduk biasa digunakan untuk menimbang sayur, buah, atau bahan makanan lainnya. Yang selanjutnya ada timbangan digital. Apa itu timbangan digital? Timbangan digital biasanya digunakan untuk menimbang buah dan sayuran yang ada di pasar swalayan. Dengan timbangan digital, angka berat akan langsung tertulis pada timbangan. Kemudian, langkah-langkah mengukur berat menggunakan timbangan. Yang pertama, letakkan benda di atas timbangan. Kemudian, perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Jika menggunakan timbangan digital, perhatikan angka yang tertulis pada layar timbangan. Angka yang ditunjuk jarum atau yang tertulis di layar timbangan merupakan berat benda tersebut. Ayo coba hitung, kira-kira berapa ya berat anak tersebut? Coba perhatikan berapa angka yang berada di tengah garis timbangan badan itu. Lihat, angka yang di tengah garis itu menunjukkan angka 80. Apakah benar kira-kira? Mari kita cek. Wah, ternyata benar 80. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.